Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 14. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Cetakan pertama, Februari 2009, Ehipasiko Foundation. Lanjutan bab 18 mengenai tiada diri. Bab 18, tiada diri. Ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Ajahn Brahma Wangso di Bodhinyana Monastery pada 19 September 2001 selama retret musim hujan Triwulan. Pencapaian bukanlah milik Anda. Yang lebih mendalam daripada tubuh adalah sesuatu yang berasal dari pikiran. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan objek-objek pikiran. Begitu sering orang-orang mengidentifikasikan diri mereka dengan pemikiran-pemikiran mereka, atau dengan persepsi terhadap objek-objek yang muncul di dalam pikiran mereka. Sebagai contoh, adalah benar-benar mudah menganggap pencapaian kita sebagai aku atau sebagai milikku. Jika kita menganggap setiap pencapaian sebagai aku atau milikku, hasil yang tak terelakkan adalah rasa bangga dan kemelekatan pada pujian. Berapa banyak penderitaan yang diakibatkan oleh kebanggaan? Setiap kali kita melakukan sesuatu yang keliru, kita akan merasakan adanya masalah. Sangat seringnya adalah karena rasa bangga. Ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, kita bahkan dapat melanggar sila dan berbohong. Hanya karena menganggap bahwa kemampuan kita adalah aku atau milikku. Itulah sebabnya, di dunia ketika seseorang berbuat kesalahan, mereka biasanya berkata, "Hari ini aku tidak merasa sebagai diriku." Ketika aku melakukan sesuatu yang benar, itulah diriku yang sejati. Orang-orang sering mengatakan bahwa berbicara di depan umum adalah salah satu hal paling menyeramkan yang dapat kita lakukan. Rasa takut sejenis ini adalah selalu dikarenakan adanya kemelekatan. Maka kita perlu mengajukan pertanyaan, takut pada apa? Takut kehilangan apa? Jawabannya selalu adalah karena takut kehilangan sesuatu yang dinamakan reputasi, yakni delusi tentang apa yang kita anggap sebagai diri kita. Semua hal ini hanya terkondisikan. Jika saya memberikan ceramah yang bagus, itu hanya karena saya banyak berlatih. Itu saja. Jika saya memberikan ceramah yang jelek, itu pun tidak ada urusannya dengan saya. Mungkin karena tehnya tidak cukup kental. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tidakkah ini hebat? Menghilangkan rasa akan diri dari apapun yang kita lakukan. Maka tidak ada rasa bersalah, rasa takut, rasa sesal berkepanjangan. Kita tidak akan kembali setelahnya dan berkata, "Apa yang kulakukan hari ini benar-benar hancur dan mengerikan." Itu hanyalah pengkondisian, itu saja. Jika kita menganggap keberhasilan dalam meditasi adalah karena kemampuan kita sendiri, maka kita salah memahami hukum kausalitas, hukum tentang sebab dan akibat. Sebagai contoh, keterampilan apapun dalam meditasi yang saya miliki tidak berkaitan dengan saya. Hal itu cuma karena adanya sebab-sebab. Hal itu bukan karena kemampuan atau ketidakmampuan kita yang menghentikan kesuksesan dalam meditasi. Jangan pernah berpikir, "Aku bisa," atau "Aku tidak bisa." Karena hal itu hanyalah muncul dari rasa akan diri. Ciptakan sebab-sebab. Begitu sebab ada, maka kita akan mampu mengalami jana-jana,
kita akan tercerahkan. Ketika kita menjadi piawai dalam menciptakan sebab-sebab bagi meditasi yang mendalam, menciptakan sebab-sebab untuk pandangan cerah, dan menciptakan sebab-sebab untuk pembebasan, maka kita akan memahami apa arti sebenarnya bhavana atau pengembangan batin. Pemikiran bukanlah milik Anda. Ketika pemikiran-pemikiran muncul di dalam pikiran, adalah bermanfaat dan baik bagi kita untuk mempertimbangkan mengapa aku memikirkan itu, dari mana pemikiran itu berasal. Sangat sering kita dapat menelusuri kembali pola pemikiran itu kembali pada guru-guru yang telah mengilhami Anda, baik melalui kata-kata atau buku-buku. Mengapa Anda memikirkan pemikiran itu? Sungguhkah itu pemikiran Anda? Ataukah itu pemikiran Ajahn Brahm? Atau barangkali pemikiran ayah Anda? Atau pemikiran ibu Anda? Dari mana pemikiran itu? Pemikiran bukanlah milik Anda. Pemikiran muncul sesuai dengan kondisinya. Mereka dipicu dalam pikiran oleh sebab-sebab. Mengagumkan melihat bahwa pemikiran adalah anatta, bukan aku dan bukan milikku. Mengapa pemikiran-pemikiran itu menguasai pikiran? Pemikiran masuk dan kita mencengkramnya. Kita membuat mereka menetap karena ilusi bahwa mereka itu berharga. Orang terkadang memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus. Lalu mereka datang dan menceritakannya kepada saya. Dan mereka menyebut pemikiran itu sebagai pandangan cerah. Itu cuma pemikiran. Itu saja. Tinggalkan saja pemikiran itu. Jangan menganggap mereka sebagai milikku. Jika kita menganggap pemikiran sebagai milikku, maka kita akan pergi untuk mengalahkan orang lain dan berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Melepas pemikiran tersebut adalah jauh lebih mendamaikan, lebih membahagiakan. Berpikir adalah salah satu rintangan paling besar bagi meditasi mendalam. Berpikir telah begitu sering menghalangi kita melihat kebenaran, dari melihat kesejatian segala sesuatu. Oleh karenanya, jangan hiraukan pemikiran. Jangan berikan perhatian. Alih-alih, berikan penghargaan dan perhatian jauh lebih banyak bagi keheningan. Bagi Anda yang telah memiliki pengalaman meditasi dalam waktu yang lama, di mana tidak ada satu pemikiran pun yang berlangsung dalam batin Anda, tidakkah itu menyenangkan? Tak kalah hanya ada kedamaian di dalam batin dan tidak ada pemikiran yang muncul. Ingatlah itu. Hargailah pemikiran tiada pemikiran. Maka itu adalah pemikiran yang menghentikan pemikiran. Semua kebenaran, semua pandangan cerah, semua kebijaksanaan muncul dalam keheningan. Si pelaku bukanlah diri. Jika kita berpikir, saya yang melakukan. Jika delusi itu masih di sana, itu akan menjadi rintangan besar bagi meditasi kita. Kita akan menciptakan kegelisahan dan akan muncul nafsu untuk yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Kita tidak akan pernah bisa memasuki jhana. Bagaimanapun, kita mesti memahami bahwa si pelaku tidak dapat melepas perbuatan. Ini adalah seperti mencoba memakan kepala Anda sendiri. Itulah yang sering orang coba dan lakukan. Mereka mencoba untuk melakukan, tidak melakukan. Itu malah menambah perbuatan. Hal ini seharusnya menjadi seperti sebuah perubahan, sebuah lompatan di dalam pikiran. Diperlukan kebijaksanaan untuk melihat bahwa perbuatan ini adalah sekedar sebuah proses yang berkondisi. Barulah kita dapat melepas. Ketika kita melepas, maka keseluruhan proses ini akan berlangsung dengan indahnya.
begitu lembutnya, begitu tanpa susah payahnya. Dengan keberuntungan, kita dapat memasuki sebuah jhana. Di dalam keadaan jhana, perbuatan lenyap dan telah dihentikan untuk waktu yang lama. Setelah kembali lagi, secara alamiah kita akan berpikir, ini bagus, ini indah, ini mengagumkan. Lalu kita akan mulai melihat ilusi tentang si pelaku. Berbuat adalah penderitaan. Perbuatan adalah dukkha. Dukkha adalah perbuatan. Bila ada perbuatan, itu sama seperti ombak di danau. Keheningan lenyap. Ketika keheningan lenyap, bagaikan permukaan danau yang beriak. Citra bulan di langit yang terpantul padanya akan rusak. Ketika danau sepenuhnya hening dan tiada sesuatu pun yang terjadi, tak kala tak seorang pun berbuat sesuatu untuk mengusik momen itu, pantulannya menjadi murni, penuh kebenaran, nyata, dan juga sangat indah. Jhana-jhana memberikan kita cukup data untuk melihat sekali dan selamanya bahwa hal ini yang kita sebut sebagai si pelaku adalah sebuah fenomena yang sepenuhnya berkondisi. Pandangan cerah seperti itu memiliki efek yang mendalam setelahnya. Terkadang orang-orang bertanya, jika kehendak itu bukanlah diri Anda sendiri, jika hal itu tidak ada urusannya dengan Anda, kenapa repot? Mengapa bahkan susah-susah bangun jam 4 pagi dan bermeditasi? Jawabannya adalah, karena Anda tidak punya pilihan. Si pengetahu bukanlah diri. Bahkan yang lebih dalam daripada si pelaku adalah si pengetahu. Dua hal ini sesungguhnya beriringan. Kita dapat menghentikan sejenak si pelaku di dalam jhana, tapi kemudian dia akan muncul kembali. Kita bahkan dapat menghentikan si pelaku selama berkalpa-kalpa dengan pergi ke alam-alam jhana setelah kita meninggal. Akan tetapi, si pelaku tetap akan kembali. Begitu ada sesuatu yang mengetahui, ia akan bereaksi pada apa yang diketahuinya. Dan itu akan menciptakan perbuatan. Si pengetahu biasanya disebut kesadaran atau cinta atau pikiran, yaitu apa yang mengetahui. Yang mengetahui inilah yang seringkali dilihat sebagai diri sejati. Sangat sering orang-orang mendapatkan persepsi atau paradigma di dalam pikiran mereka merasakan sesuatu di dalam sini yang hanya bisa mengetahui dan tak tersentuh oleh apa yang diketahuinya. Sesuatu itu hanya mengetahui panas dan dingin, kesenangan dan rasa sakit, keindahan dan keburukan. Bagaimanapun, pada waktu yang sama, dengan satu dan lain cara, sesuatu itu hanya berdiri di belakang dan tidak diketahui, dan tidak tersentuh oleh apa yang sesungguhnya terjadi. Penting untuk dipahami bahwa sifat dari kesadaran adalah begitu cepat, begitu pesat, sehingga menciptakan ilusi kesinambungan. Dikarenakan ilusi ini, kita luput bahwa apapun yang kita lihat dengan mata kita atau rasakan dengan tubuh, pikiran akan menganggapnya sebagai objeknya sendiri. Dan pikiran tahu bahwa pikiran melihat, pikiran tahu bahwa pikiran merasakan. Pengetahuan bahwa pikiran melihat, pengetahuan bahwa pikiran merasa, memberikan ilusi dari objektivitas. Pikiran bahkan dapat mengetahui bahwa dia mengetahui. Ketika buku-buku filsafat berbicara mengenai refleksi diri atau pengetahuan diri, faktanya bukan hanya aku tahu, tapi juga aku tahu bahwa aku tahu, atau aku tahu bahwa aku tahu bahwa aku tahu.
yang memberikan sebuah bukti akan keberadaan sesosok diri. Saya telah melihat ke dalam pengalaman itu dalam rangka melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan urusan mengetahui ini. Dengan menggunakan kedalaman meditasi saya, dengan presisi yang memberikan kesadaran, kebangunan, saya dapat melihat bagaimana cara pikiran ini sebenarnya bekerja. Apa yang sebenarnya kita lihat adalah rentetan peristiwa-peristiwa yang kita sebut mengetahui. Ini seperti sebuah prosesi. Satu hal muncul setelah hal lainnya. Ketika saya melihat sesuatu, maka sebuah fraksi dari momen sesudahnya saya tahu bahwa saya melihat. Dan kemudian, sebuah fraksi dari momen sesudahnya saya tahu bahwa saya melihat. Tidak ada sesuatu yang seperti aku tahu bahwa aku tahu bahwa aku tahu. I know that I know that I know. Kebenarannya adalah aku tahu bahwa aku tadi tahu bahwa aku tadi tahu. I know that I knew that I knew. Ketika kita menambahkan perspektif waktu, kita dapat melihat urutan musabab dari momen-momen kesadaran. Tidak melihat urutan musabab dapat dengan mudah membangkitkan ilusi dari sebuah pengetahuan yang berkelanjutan. Ilusi tentang pengetahuan yang berkelanjutan ini adalah hal yang paling sering orang-orang asumsikan bahwa diri mereka itu ada. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan di dalam sutta-sutta, kita dapat melihat bahwa mengetahui itu sendiri pun berkondisi. Sangkata, Majjhima Nikaya 64. Kita dapat melihat bahwa hal itu juga timbul karena sebab-sebab dan berakhir ketika penyebabnya berakhir. Inilah sesungguhnya di mana kita mulai melihat menembusi ilusi dari objektivitas. Adalah mustahil untuk memisahkan si pengetahu dengan yang diketahuinya. Seperti yang Buddha katakan banyak kali, di dalam semua dari 6 indera ini, sebagaimana landasan pikiran, ketika landasan pikiran dan objek pikiran datang bersama-sama, hal itu berubah di dalam kesadaran pikiran. Kedatangan bersama dari ketiga hal ini disebut phassa, kontak. Contohnya, Majjhima Nikaya 28. Kesadaran itu berkondisi, memiliki sebab-sebabnya, dan tidak selalu akan ada. Selama pengalaman jhana, kita sepenuhnya terpisah dari dunia panca indera. Seluruh panca indera telah lenyap. Yang tersisa hanyalah pikiran, landasan pikiran, pengalaman pikiran. Kita lalu mengetahui dengan jernih apa itu pikiran atau citta. Memahami sifat kesadaran. Begitu kita tahu apa kesadaran pikiran itu, dalam kurung aktivitas pikiran, indera pikiran, maka kita dapat benar-benar mengamati di luar jhana-jhana, di dalam kesadaran duniawi biasa, bahwa apapun yang kita lihat akan segera diikuti oleh sebuah jenis kesadaran yang berbeda. Berbagai jenis kesadaran muncul dan berlalu, satu setelah yang lainnya. Mungkin ini adalah kesadaran penglihatan, atau mungkin kesadaran rasa, dan lalu kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran ini langsung mengikutinya, begitu dekat di belakang kelima jenis kesadaran indera lainnya, yang memberikan ilusi keserupaan bagi panca indera. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu dengan tubuh, apa yang sama dengan semua pengalaman itu? Apa yang memberinya ilusi tentang kesamaan? Setelah mengalami jhana, kita akan tahu bahwa kesadaran pikiran inilah yang selalu membututi seolah memegang tangan 5 indera lainnya. Begitu kita melihat hal itu, maka kita dapat memahami
mengapa terdapat ilusi kesinambungan di dalam pengalaman kesadaran. Mengetahui itu bagaikan butir-butir pasir di pantai. Dari kejauhan, butir-butir itu tampak tidak memiliki celah. Tidak ada ruang di antara butir-butir pasir tersebut. Lalu kita mendekat lagi, dan lebih dekat lagi. Dan hanya melihat butir-butir pasir saja. Dan di antara butir-butir itu tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang menyambungkan butir-butir pasir itu, seperti air di dalam sebuah arus. Terlihat tampaknya ada sebuah aliran yang terus-menerus. Bagaimanapun, begitu kita melihat lebih dekat dengan sebuah mikroskop elektron, kita dapat melihat bahwa di antara molekul-molekul air tidak ada sesuatu pun, hanya ruang kosong. Lantas kita dapat melihat hakikat butir-butir dari kesadaran. Sebuah kesadaran timbul dan yang lainnya lenyap. Seperti yang dikatakan di dalam Satipatthana Samyutta, cita, timbul dan lenyap. Samyutta Nikaya 47,42. Seseorang yang masih berpikir bahwa mereka adalah cipta atau pikiran, si pengetahu, mungkin mampu melepas tubuh dan terlahir kembali di alam-alam jhana. Tetapi mereka akan terlahirkan kembali ke dunia ini. Mereka lagi-lagi akan menjadi sasaran bagi banyak kelahiran berulang, banyak penderitaan. Ini karena mereka belum sepenuhnya melepas bhava atau menjadi mengada. Orang ini belum memberantas bhava tanha, nafsu untuk mengada, yang merupakan akibat dari menganggap si pengetahu sebagai diri. Ini seperti perumpamaan tentang berudu. Berudu menetas di dalam kolam, selalu berada di dalam air, dan karena itu tidak dapat memahami apa itu daratan kering. Akan tetapi, ketika berudu tumbuh besar menjadi katak dan meninggalkan air untuk pertama kalinya, dengan air yang masih membasahi punggungnya, badannya masih basah dan licin. Tetapi setidaknya dia tahu apa itu daratan. Dan untuk pertama kalinya, dia memahami apa yang dimaksud dengan kering. Keluar dari kolam dan mendarat di daratan kering. Satu-satunya cara supaya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan diri bukanlah si pelaku adalah dengan memasuki sebuah jhana. Ini berarti kita mesti keluar dari kolam perbuatan. Satu-satunya jalan supaya kita dapat benar-benar memahami bahwa si pengetahu bukanlah diri adalah dengan keluar dari kolam panca indera dan tinggal hanya dengan indera keenam. Dengan hanya kesadaran pikiran yang tersisa, maka setelah beberapa jenak, apakah kita suka maupun tidak, apakah kita menganggapnya nyata ataupun tidak, kita akan benar-benar melihat bahwa apa yang disebut mengetahui ini hanyalah muncul dan berlalu, berbutir-butir, terfragmentasi. Keseluruhan tujuan jhana-jhana ini adalah untuk belajar melalui praktek, sedikit demi sedikit, untuk melepas lebih banyak dan lebih banyak lagi kesadaran. Hal ini adalah seperti mengiris kesadaran pikiran, membiarkan kesadaran berhenti, dengan menenangkannya, membuatnya diam, dan membiarkan kesadaran berhenti. Lalu kesadaran berhenti sepenuhnya selama jangka waktu yang lama di dalam apa yang disebut Nirodha Samapatti, pencapaian pengakhiran. Inilah pengakhiran dari semua yang dirasakan dan semua yang dipersepsikan, atau asanya wedayita nirodha. Siapapun yang mengalami pencapaian ini, kata mereka, akan menjadi seorang arahat atau anagami sesudahnya. Mengapa?
karena mereka telah melihat akhir dari kesadaran. Mereka telah menyentuhnya sebagai sebuah pengalaman. Dengan pengalaman ini, tidak ada lagi pemikiran atau teori atau gagasan apapun. Inilah pengalaman polos. Semua yang sebelumnya kita anggap sebagai aku terlihat sebagai delusi atau awijja. Apakah anatta itu? Kita akan menyadari bahwa selama banyak masa kehidupan, kita telah menganggap segala sesuatu ini sebagai diri, dan sebagai hasilnya adalah begitu banyak kelahiran kembali dan penderitaan sebagai konsekuensinya. Penyebabnya adalah begitu banyak pengendalian, perbuatan, dan nafsu atau tanha. Menggeliat sepanjang sangsara, menggeliat menuju kebahagiaan, menggeliat menjauh dari rasa sakit, selalu mencoba untuk mengendalikan dunia. Ini bukanlah yang ingin kita lihat. Bagaimanapun, melalui pengalaman jana-jana dan himpunan pengkondisian, kita akan pergi melampaui semua itu. Ini bukanlah apa yang pernah diajarkan kepada kita. Ini adalah soal apa yang kita lihat. Ini adalah soal apa yang sebenarnya kita alami. Inilah kecemerlangan ajaran Buddha mengenai anatta. Ajaran ini langsung menuju jantung dari segala hal. Mereka berkata bahwa Dhamma adalah sumber. Kita tidak akan pergi keluar ke konsekuensinya. Kita tidak akan tersesat di dalam papanca atau pembiakan batin. Kita akan melangkah tepat ke tengah-tengah, ke yang sangat esensi dan ke jantung anta, kepada apa yang kita anggap sebagai diri. Dari tubuh menuju pikiran, dari pikiran menuju si pelaku, dari si pelaku ke si pengetahu. Lantas, kita akan dapat melihat bahwa kita bukanlah si pengetahu. Itu hanyalah sebab-sebab dan kondisi-kondisi. Itu saja, hanya proses belaka. Kemudian kita akan paham mengapa Buddha berkata bahwa beliau tidak mengajarkan pemusnahan. Pemusnahan berarti bahwa ada sesuatu yang tadinya eksis yang sekarang telah dimusnahkan. Pun, beliau tidak mengajarkan eternalisme, bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah termusnahkan. Beliau mengajarkan jalan tengah, yakni musabab yang saling bergantung. Proses yang kita anggap sebagai diri sepanjang segenap masa-masa kehidupan ini hanyalah sebuah proses kosong. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Hanya sebuah proses. Bila ini ada, itu muncul. Bila ini tiada, itu berakhir. Itulah jantung dari ajaran Buddha. Segala sesuatu adalah sasaran bagi hukum tersebut. Jika kita dapat melihat segala sesuatu sebagai sasaran bagi hukum tersebut, maka kita telah melihat sepenuhnya ke dalam sifat anatta. Sangsara telah terluka sangat parah, dan kita akan segera membuat sebuah akhir bagi semua kelahiran, usia tua, kematian, dan penderitaan. Namun demikian, jika tertinggal secuil saja yang belum kita lihat, hanya secuil kecil pun, itu dapat membuat kita macet di dalam sangsara selama berkalpa-kalpa. Sabbe dhamma anattati. Semua-muanya. Catatan. Ini juga berlaku untuk bab 18 yang ada di part 13. 1. 5 rintangan itu adalah nafsu indrawi, niat buruk, kemalasan dan kelembaman, kegelisahan dan kecemasan, dan keraguan. Di dalam suta-suta mereka disebut sebagai nutrisi bagi kegelapan batin. Anguttara Nikaya 10,61. 2. Ini adalah 5 khandha atau gugus-gugus eksistensi
yang Buddha ajarkan sebagai menyusun segenap eksistensi umat manusia. 3. Di dalam Buddhisme terdapat 5 sila utama, aturan moralitas, yang menyangkut perbuatan jasmani dan ucapan, untuk pantang membunuh, mencuri, berperilaku seksual yang menyimpang atau perzinahan, berdusta, dan mengkonsumsi zat yang menyebabkan berkurangnya kesadaran. Demikianlah berakhir sudah pembacaan part 18 tentang tiada diri. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 19, yaitu akhir segalanya. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang